Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa majid wa azim wa takarram wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin allazi qad hamalan nasa minaz zulumati ila nuril fahmi. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati para segenap dewan juri dan seluruh panitia-panitia dan seluruh peserta yang ikut dalam acara perlombaan ini, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada kalian semua. Yang pertama dan yang paling saya utamakan, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat berupa nikmat, baik nikmat yang telah kita rasakan, nikmat yang sedang kita rasakan, maupun nikmat nanti yang akan kita rasakan, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara perlombaan ini. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, insan budiman, pendobrak pintu hati kebatilan. Dia adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti yang kita rasakan ini. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Agama Islam telah memerintahkan kepada kita agar kita selalu saling tolong menolong dalam kebaikan dalam satu dengan yang lainnya. Begitupun juga sebaliknya, agama Islam pun juga telah melarang kepada kita untuk tidak berbuat zalim kepada makhluk apapun yang ada di muka bumi ini. Dan agama Islam pun juga telah mengajarkan kepada kita, agama Islam pun juga telah mendidik kita agar kita selalu taat dan patuh akan ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Hal ini sudah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian semua dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-ayah. Ibnu Jarir pernah berkata bahwasannya yang dinamakan dosa adalah engkau meninggalkan suatu perkara di mana perkara tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang arti dari permusuhan adalah engkau melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Sering sekali kita ketemukan dalam pergaulan kita sehari-hari, banyak orang-orang di luar sana, banyak orang-orang yang mengeluh, banyak orang-orang yang berputus asa, banyak orang-orang yang berpasrah diri akan mencari kehidupannya lantaran sulitnya mencari lapangan kerja dan mencari modal untuk membuka usaha. Padahal sudah jelas dijelaskan dalam kitab hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-6 yang diriwayatkan oleh Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya. Innal halala bain wa innal harama bain wa bainahuma umurun mushtabihatun. Innal halala bain, sesungguhnya yang halal itu jelas, wal harama bain, dan yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mushtabihatun, dan di antara keduanya itu adalah samar-samar. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hubungan antar sosial sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan jikalau kita hadir di dalam muka bumi ini, jikalau kita hidup di dalam muka bumi ini tanpa adanya pertolongan dari makhluk apapun yang ada di muka bumi ini, maka kita tidak akan bisa melakukan banyak hal tanpa adanya pertolongan tersebut. Oleh karena itu, mari kita bahas etika-etika kehidupan sosial dalam Islam. Agama Islam pun telah menolak dan tidak memfanatik-fanatikan, mau rasnya kah, mau kesukuannya kah, mau keturunannya kah. Bahkan dikisahkan pada zaman dahulu, Rasulullah SAW pun menjadikan sahabat Bilal bin Rabah untuk menjadi teman akrabnya. Hal ini untuk membuktikan kepada seluruh dunia bahwasanya Islam tidak memfanatik-fanatikan hal-hal tersebut. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Iman juga berfungsi untuk mengendalikan nafsu. Ada salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama malaikat. Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi wajar saja kalau malaikat tersebut selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan binatang. Binatang hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar saja jikalau binatang tersebut selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa kabar dengan manusia? Manusia diberi akal iya, manusia diberi nafsu iya. Jikalau akal yang menguasai dirinya, maka alhamdulillah summa alhamdulillah kebenaran akan menang dan ketingkatan kita akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jikalau nauzubillah summa nauzubillah, nafsu yang menguasai diri kita, lantas apa perbedaan antara kita dengan binatang? Hal ini sudah dijelaskan dalam surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku telah menciptakan manusia dengan sebagus-bagusnya bentuk. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.